Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan melakukan update market kripto, teman-teman. Kita akan lihat kira-kira market akan bereaksi seperti apa dengan analisa yang terbaru dan updated juga, di mana Bitcoin memang signifikan sekali kenaikannya saat ini udah di area kisaran 107.444. Jadi nextnya bagaimana nih? Apakah Bitcoin masih menurut saya bisa menyentuh all time high kembali atau bagaimana secara analisa terbarunya? Kita akan coba bahas, teman-teman. Terlebih khususnya kita akan bahas mengenai apa yang membuat Bitcoin naiknya secepat ini. Ya, karena saya tahu alasannya itu apa. Kita akan coba lihat di video ini, dan kalau kalian suka videonya jangan lupa untuk like videonya dan share, teman-teman. Dan ya, kita akan langsung masuk aja ke dalam intronya terlebih dahulu ya. Oke. Ya, coba kita lihat untuk situasi market saat ini, di mana Bitcoin tadi saya sudah mention juga, ini baru aja naik kembali, teman-teman, karena tadi sempat mengalami penurunan lalu mulai ada kenaikan gitu ya. Ethereum sedikit outperforming the market, outperforming Bitcoin, cukup menguat di area kisaran 2400-an. Kalau kita lihat selama 24 jam terakhir juga beberapa kripto ada yang lumayan mengalami kenaikan ya. Walaupun memang kalau kita cek di dalam crypto bubbles dalam daily-nya, karena Bitcoin-nya tergolong sedikit ada kompresi atau kali konsolidasi juga, altcoin rata-rata juga lebih banyak yang mengalami penurunan kalau kita lihat overall seperti ini. Fear and Greed Index kita masih di area greed sebenarnya kalau kita lihat berdasarkan Fear and Greed Index di website ini gitu ya. Jadi ya tetap harus berhati-hati juga, walaupun greed ini memang hanya di Bitcoin aja kemungkinan ya, karena Bitcoinnya lagi konsolidasi di area all time high-nya. Nah, ada beberapa hal yang kita bisa lihat juga sebenarnya untuk market. Dimulai dari ini, teman-teman, dimulai dari Bitcoin ETF ya. Bagaimana potensi Bitcoin ETF juga? Kalau kita lihat overall saat ini sedikit ada penurunan dari demand Bitcoin ETF gitu ya. Bahkan kemarin sempat hanya tanggal 20 Juni ya, hanya 6,4 juta dolar yang masuk ke dalam Bitcoin ETF gitu. Tapi kita lihat dalam beberapa hari terakhir secara buying pressure itu mulai naik kembali. 23, 24 dan 25 ETF-nya justru cukup besar gitu ya, 350 juta dolar, 588 juta dan 547 juta. Ya, ini cukup kuat lah, bisa dikatakan seperti itu gitu ya kalau kita lihat berdasarkan Bitcoin ETF. Makanya memang marketnya juga terbantu juga lah tanggal 2 nih, kita bisa lihat nih tanggal 23, 24, 25 teman-teman, 23, 24, 25 ya, ini bener-bener abis dip ini 23, 24, 25 langsung naik signifikan. Ini naik 10% kira-kira dari bottomnya, naik 9,7% dari terakhir kita update gitu ya. Nah, lalu kita lihat beberapa berita juga, teman-teman. Kalau misalnya kalian mau update berita terbaru mengenai perang, sebenarnya ya belum ada yang terbaru gitu ya. Saat ini situasinya mereka udah selesai istilahnya gitu ya. Tapi ya kita nggak tahu kapan waktu mungkin bisa diserang balik atau bagaimanapun gitu ya. Jadi harus tetap waspada aja kalau menurut saya pribadi. Nah, kalau menurut beberapa analisa, ya berdasarkan 4-year cycle, teman-teman. Kalau kita melihat grafik ini, bukan grafik ini, ya gambar inilah. 4-year cycle itu kan berdasarkan halving, teman-teman ya. Bitcoin halving hampir 4 tahun sekali ya, more or less kira-kira. Tanggal 2016, 2020 dan juga 2024 ya. Di dua siklus sebelumnya top Bitcoin gitu ya terjadi adalah 500 hari setelah halving. Ya, 500 harian. Di sini 526, di sini 548 gitu ya. Jadi cycle peak-nya kita bisa lihat ada di tanggal 17 Desember 2017 maupun juga di tanggal 10 November 2021. Nah, kalau kita melakukan mekanisme yang sama gitu ya untuk Bitcoin di posisi kita saat ini, mungkin di kisaran Oktober 2025 gitu ya untuk estimasi top dari Bitcoin sendiri. Dan biasanya top Bitcoin ini menandakan juga akhir dari bull market gitu. Pastinya kalau menurut saya pribadi situasi market itu udah berbeda gitu ya. Di awal 2020, 2016 ya, atau kita lihat dari sini lah 2021, 2017 situasi itu berbeda. 2017 altcoins baru mulai gitu ya, Ethereum, XRP dan lainnya gitu, masih cukup hot tapi nggak terlalu banyak. 2021 banyak yang cukup ada inovasi lah. Jadi kayak contohnya layer 1 nggak hanya Ethereum, ada seperti Solana, ada seperti Avalanche dan lain-lainnya, bahkan Luna gitu. Nah, di tahun 2025 tapi situasi ini bukan di dalam altcoins. 2025 ini kita berfokus terhadap Bitcoin-nya. Institusi, adopsi dari institusi. Itu yang terjadi gitu.
Dan kita akan lihat gitu ya buktinya sendiri. Kalau kita lihat ini ya teman-teman, kalau kita lihat kenapa Bitcoin naik cukup signifikan dalam 2 hari terakhir, ini mungkin bisa menjadi salah satu alasannya juga gitu. Karena most of the buying gitu ya, yang membeli itu datang dari ProCap Bitcoin gitu ya. Ini perusahaan baru lagi, Bitcoin Treasury Company, kembali lagi yang memang membeli kisaran hampir 5.000 Bitcoin teman-teman. Ini buying pressure yang cukup besar. 5.000 Bitcoin itu adalah setengah ya, atau 500 juta dolar lah, bisa dikatakan setengah miliar dolar gitu. Dan kita bisa lihat dari sini, in less than a day ya, kurang dari 1 hari, ini kisaran 386 juta dolar gitu ya, atau kisaran 3.700 Bitcoin dibeli, harganya 103.785 rata-ratanya. Lalu mereka beli lagi ya di harga rata-rata hampir 106.000 gitu. Dan situasi ini kalau kita lihat di dalam grafik ini cukup menarik karena kelihatan. Kok bisa kelihatan? Karena di sini kita bisa dari sini. Mungkin jangan di time frame 4 jam, tapi di time frame 2 jam. Kalian kalau lihat dari sini, harga Bitcoin waktu di sini naiknya pesat gitu ya. Di sini orang-orang ada beberapa yang beli gitu. Tapi di posisi Bitcoin saat ini, nah ini pembelian seperti ini biasanya tergolong seperti institutions buying gitu ya. Beli pelan-pelan seperti itu. Itu yang terjadi. Karena kalau kalian dari sini ya, mereka beli lagi gitu ya di kisaran harga 105.900. Jadi mungkin mereka beli ya, kalau kita lihat dari sini di kisaran harga 105, beli terus bahkan sampai 106 lebih, tapi harga rata-ratanya di 106 gitu istilahnya, karena kan ini harga rata-rata. Dan ini membuat Bitcoin testing hampir menembus 108.000. Namun saat ini kalau kita secara teknikal sendiri, 108.000 masih menjadi area yang cukup krusial sekali untuk Bitcoin. Dan walaupun di grafik saya terlihat breakout, tapi sebenarnya belum breakout kalau kita lihat di higher time frame atau di time frame yang lebih luas gitu. Nah, tapi nggak hanya ini, nggak hanya ProCap Bitcoin. Justru ada satu lagi perusahaan yang memang udah lagi cukup hot juga, yaitu adalah Metaplanet, teman-teman. Metaplanet juga membeli Bitcoin 1234 Bitcoin ya. Ini cukup bagus ya angkanya, 1234 Bitcoin. Itu disetara angka rata-ratanya atau harga rata-ratanya di 107.500. Jadi benar-benar di drive lagi sama si Metaplanet. Jadi habis si ProCap beli, Metaplanet beli. Dan hal ini membuat market pressure-nya di atas tuh cukup signifikan. Jadi memang saat ini yang beli Bitcoin itu bukan retail. Ya itu udah pasti ya. Yang beli Bitcoin itu adalah institutions. Mereka yang ada demand, ada permintaan gitu. Mereka yang mau ya masukin Bitcoin ke dalam portfolio mereka. Retail bagaimana? Nah, kalau retail mungkin mereka berharap akan altcoin season. Nah, kita akan coba bahas sedikit mengenai altcoin season juga di video ini. Karena apa? Karena altcoin season gitu ini cukup menarik. Di bulan Juni rata-rata itu adalah bottom untuk altcoins kalau berdasarkan altcoin season index. Kalian tahu di bagian paling atas ini biasanya ini adalah pada saat altcoin season terjadi, yang bawah ini biasanya Bitcoin season. Justru waktu yang paling tepat untuk beli altcoins adalah kita pada saat di Bitcoin season. Dan saat ini kita sudah mengalami Bitcoin season yang cukup lama juga gitu ya, udah berbulan-bulan lah, istilahnya hampir dari awal tahun. Dan kita bisa lihat altcoin season ya itu bottom. Jadi pada saat Bitcoin season terjadi itu di Juni 19, Juni 2020, Juni 2022, 2023 dan juga 2024. Nih ya, di bulan Juni. Lalu kalau kita scroll ke sini lagi, ini kisaran bulan Juni juga. Lalu di sini bulan Juni. Di sini dropnya Juni mungkin masih di area ini, tapi ini lagi mau bottoming. Lalu di sini juga di bulan Juni. Jadi memang bulan Juni ini tergolong mungkin menjadi bottom untuk altcoins. Tapi saya juga masih melihat, karena apa? Karena market ini masih risk off. Jadi sebenarnya kalau masuk altcoins sendiri masih cukup beresiko gitu ya. Jadi kalau saya pribadi masih screening gitu ya, masih screening. Tapi kalau ada altcoins yang bagus, mungkin nanti saya akan coba buatkan video juga teman-teman ya. Pastikan kalian udah like video ini juga ya, biar jangan ketinggalan update seputar market crypto dari saya juga ya. Nah, sekarang coba kita bahas mengenai technical, teman-teman. Kembali lagi disclaimer on and do your own research karena setiap keputusan di tangan teman-teman. Cuma kalau menurut saya, secara technical, saya nggak bisa melihat ini terlihat soalnya di sini positif, teman-teman. Tapi kalau kalian perhatikan, saya kasih grafik satu lagi di sini, teman-teman. Ini di Bitget, kalian bisa lihat dari sini. Dalam satu hari, sebenarnya Bitcoin ini belum breakout lah. Kalau kita tarik garis trend line, let's say dari all time high-nya, ini kan all time high nih.
gitu kan. Ini all time high. Belum mengalami breakout yang cukup signifikan gitu istilahnya. Possible naik testing area kisaran 108.000 109.000, tapi itu pun resistance yang cukup kuat ya. Istilahnya kalau kita lihat dari sini, bull skenario nya adalah kita istilahnya membentuk seperti bull flag ya. Ini kita ranging aja di sini gitu kan, ranging, mungkin turun dulu, breakout, retest, boom, kira-kira seperti itu ya. Ini kan typical bull flag pattern gitu. Ini yang kalian bisa perhatikan kalau misalnya teman-teman yang memang cukup positif lah istilahnya outlooknya. Ini outlook yang cukup positif di mana Bitcoin konsolidasi, ranging gitu ya. Lalu bisa testing gitu ya, testing di area kisaran demand-nya. Kalau menurut saya kenapa harus di testing, ada beberapa hal sebenarnya. Salah satunya sebenarnya ini tuh area krusial juga, dan saat ini kalau kita lihat indikator beberapa Bitcoin tuh udah overbought. Kalian bayangkan dia dari bawah sini sampai atas kisaran 10% atau 9% kenaikan, ini belum ada koreksi. Ya, jadi kalau misalnya Bitcoin dalam beberapa hari ke depan ada sedikit penurunan dulu ke 105.000, itu cukup make sense menurut saya gitu ya. Dan kita kembali lagi ke dalam grafik secara time frame 4 jam. Kalau saya pribadi masih melihat ini sebagai secara situasi global gitu ya teman-teman, masih cukup tegang. Walaupun sekarang nggak ada berita yang tegang gitu ya, tapi itu justru yang serem ya gitu ya. Kenapa? Karena kita nggak tahu bisa tiba-tiba terjadi aja. Jadi kalau saya pribadi ya di posisi seperti ini saya lebih baik untuk take profit dulu juga gitu ya. Saya masih tetap dengan bias yang sama juga, karena di kuartal 3 itu rata-rata market sedikit mengalami koreksi. Kalian kalau lihat secara historik gitu kan, di kuartal 3, bulan Juli, bulan Agustus itu bulan yang nggak terlalu bagus untuk market crypto ya. Dan kita bisa lihat juga di time frame 12 jam sendiri, istilahnya kalau dari sini selling pressure di kisaran 108.000 ini masih cukup kuat gitu. Bahkan Bitcoin ini konsolidasi di time frame 4 jam ya, di sini di area kisaran 107. Jadi dia mencoba untuk breakout, tapi breakoutnya itu belum terjadi gitu. Coba ya kita lihat secara volumenya teman-teman. Kita coba lihat secara volumenya subdue juga sih, sedikit mengalami pelemahan juga sih. Kalau kita lihat ya, belum ada buying pressure yang meaningful. Nah, kita bisa lihat dari sini, dia naik kuat di sini, gitu kan. Sampai sini bahkan ada satu selling pressure yang cukup kuat, baru turun. Jadi memang kalau saat ini, walaupun Bitcoin konsolidasi di resistance, ini sellers cukup in control kalau menurut saya. Jadi kalau misalnya dalam beberapa hari ke depan ternyata kita koreksi, let's say ke sini 105.000, ya ini saya udah expect gitu ya. Nah, nextnya gimana? Kalau misalnya Bitcoin kalian mau all time high, ya ini harus hold 104-105 gitu untuk naik kembali. Nah, tapi kalau enggak gimana ya? Kalau enggak bisa turun. Seperti yang saya mention di video sebelumnya juga, waktunya waspada. Karena walaupun Bitcoin terlihat strong sekali, ini bisa trap banyak orang juga gitu ya, trap banyak orang. Kenapa? Karena terlihat wah Bitcoin ini masih bisa naik lagi dan lain-lain gitu kan. Ternyata dari sini dia hanya lanjut turun ke bawah gitu. Kembali lagi, ini udah sempat breakdown sekali gitu ya. Jadi kalau buying pressure nggak kuat, ya malah bisa breakdown lebih dalam juga gitu. Tapi nanti kita coba lihat aja di setelah beberapa jam ke depan lah. Nanti saya mungkin update juga, mungkin update di community. Jadi memang pastikan kalian udah join ke community dan kalian udah subscribe juga ke dalam channel ini, karena saya akan terus update mengenai seputar market crypto juga. Ya, jadi overall sebenarnya begitu outlook saya untuk Bitcoin untuk saat ini. Kita lihat dulu dalam beberapa hari ke depan atau bahkan beberapa jam ke depan, apakah ada berita terbaru juga yang bisa menggerakkan market. Ya teman-teman, itu aja teman-teman. Thank you all semua for watching, dan kita akan ketemu lagi di next video. Bye bye.